Kapan dia bertakbir? Idza sa'ada, ketika dia naik. Athanaya, naik ke tempat yang tinggi. Wa shibhuha, atau yang semisal dengannya. Tanjakan, bukit. Wa tasbihuhu, demikian pula tasbih. Idza habata, ketika dia turun. Al-audiyah wa nahwaha, turun ke lembah, turunan jurang, misalnya curam, turunan, atau yang semisal dengannya. Kalau tanjakan takbir, kalau turunan tasbih. Kalau perahu gimana? Ketika gelombang naik, Allahu Akbar, nggak masalah. Ketika turun, subhanallah. Pesawat ketika take off, Allahu Akbar. Ketika landing, turun, subhanallah. Wa nahyu, dan terdapat padanya larangan, anil mubalaghah, dari bentuk terlalu, birab'il saut, mengangkat suara. Bitakbiri wa nahwihi, ketika dia takbir atau yang semisal dengannya. Mentang-mentang tanjakan Allahu Akbar, enggak. Allahu Akbar. Cukup seperti itu. Ketika turun pesawatnya, subhanallah. Demikian. Qala rahimahullah wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kunna idza sa'adna, atau kunna idza sa'idna, kami itu ketika safar dan kami dapati ada tanjakan, kabbarna, kami akan bertakbir Allahu Akbar. Berapa kali? Cukup 1 kali. Kenapa? Nggak ada keterangan. Kalau ada keterangan pasti akan disebutkan. Kabbarna thalathan, seperti itu. Kalau 2 berarti kabbarna bitakbirain, kan gitu. Kalau banyak kabbarna bitakbirat, ternyata tidak, berarti 1. Kabbarna, kami bertakbir Allahu Akbar, cukup. Wa idza nazalna, dan ketika kami turunan, sabbahna, kami pun akan bertasbih, subhanallah. Rawahul Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Adapun hikmahnya wallahu a'lam, untuk memberikan pelajaran buat kita. Seorang ketika naik ke atas itu perlu beban, perlu usaha yang maksimal. Contoh pesawat. Manakala dia mau take off, kan dia cari ancang-ancang dulu, nggak langsung terbang. Tapi dia mundur, atau dia parkir terlebih dahulu, dia ambil jalur yang agak jauh, dia perkirakan dalam waktu sekian ratus meter, baru pesawat ini akan terbang. Parkir dulu kan. Dia butuh usaha untuk naik. Ketika seorang bertakbir Allahu Akbar, itu mengingatkan betapa besarnya Allah. Mudah sekali buat dia naik ke atas langit. Tinggi sekali dia. Betapa agungnya Allah. Mengingatkan kita akan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi. Kita mau naik aja dalam ukuran cuma berapa ratus meter saja, atau anggaplah 3 kilo tingginya, atau pesawat ribuan kilo misalnya. Itu butuh biaya, butuh upaya yang sangat maksimal. Maka Allah fawqa sab'a samawat, adapun Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih tinggi daripada langit-langit yang 7. Allahu Akbar, maha besar dia. Itu menyadarkan kita betapa kerdilnya kita, betapa besarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu diantara hikmahnya. Dan pelajaran supaya rendah hati. Yang tinggi itu adalah Allah, makhluk itu rendah. Demikian pula ketika bertasbih, maka hamba itu mensucikan Allah dari sifat-sifat kerendahan. Ketika turun, subhanallah. Betapa rendahnya kita. Kita kembali kepada tempat asal kita. Itu diantara sekian hikmahnya. Dan diantara hikmahnya,
Orang yang banyak bertasbih ketika dia turun, itu akan mengingatkan dia, akan membantu dia di dalam menyelesaikan safarnya. Ketika tinggi, beban dia agungkan Allah, Allah Akbar, kita lemah ya Allah, Engkau besar ya Allah. Minta kemudahan, kan gitu. Ketika turun subhanallah, dikasih kemudahan, Maha suci Engkau ya Allah, berikan kemudahan-kemudahan di dalam safar. Karena itu Nabi Yunus alaihissalam ketika dilahap oleh ikan paus, apa yang beliau lakukan? Tasbih, kan? La ilaha illa anta, tauhid, tahlil, subhanak, tasbih, istighfar, kuntu minadh dhalimin, kuntu minadh dhalimin, tahlil, tasbih, dan juga istighfar. Inilah yang menyebabkan Yunus alaihissalam dikeluarkan dari perut paus. Falaula in kana minal musabbihin lalabithahu fi batnil hut ila yaumi yub'atsun. Kalau dia bukan termasuk hamba kami yang bertasbih, padahal ada 3 amalannya. Tahlil, la ilaha illa anta. Kemudian tasbih, subhanak. Kemudian istighfar. Inni kuntu minadh dhalimin. 3 kan? Tahlil, tasbih, kemudian istighfar. Tapi lihat, falaula annahu kana minal musabbihin. Kalau dia bukan termasuk hamba kami yang suka bertasbih, tasbih yang menyelamatkan beliau daripada perut ikan paus.